Pak Fadel, kira-kira sudah ada target tidak Pak batas waktu akan dilakukannya memang amandemen Undang-Undang 1945 ini hingga kapan? Karena kan hingga saat ini masih terus dibicarakan. Tapi ada targetnya sampai batas kapan Pak akan disahkan? Kita rencanakan pada Hmm. ini kan tiap 5 tahun. Jadi Hmm. tahun 2021 Tahun akan 2000. berakhir. 2022 ini kita harapkan berbagai masukan itu sudah lengkap semuanya. Apabila masukan-masukan dari semua pihak sudah lengkap, sudah ada, maka 2022 itu sudah kita menyiapkan konsepnya. 2023 sudah final dan 2024 itu penggantian presiden, pemilihan presiden baru dan pemerintahan baru tinggal melaksanakan Hmm. pokok-pokok haluan negara ini yang baru ini. Nah, kira-kira itu target waktunya. Baik. Tadi Pak Fadel sempat menyinggung tentang pemilihan presiden. Ada juga sekarang isu tentang wacana presiden 3 periode. Nah ini bagaimana Pak Fadel melihatnya? Sebenarnya wacana yang makin mengerucut bukan 3 periode. Wacana yang mengerucut itu adalah perpanjangan masa presiden. Hmm. Jadi rencana pemilihan tahun 2024 itu diundur sampai 2027. Hmm. Tetapi pemilihan kepala daerah tetap dilaksanakan 2024. Hmm. Dan gubernur, bupati, wali kota. Tetapi pemilihan DPD, pemilihan DPR, pemilihan presiden itu diundur sampai 2027. Jadi kenapa diundur dalam wacana dan diskusi yang berkembang itu karena beberapa partai-partai, beberapa tokoh-tokoh partai itu merasa bahwa dengan suasana 2 tahun sama sekali vakum, tidak bisa aktif di daerah, kalau bikin pemilihan nanti repot. Kemudian belum tahu kapan bisa kembali normal, meskipun eh, terasa bahwa 2023 mungkin sudah tidak ada lagi pandemik, suasananya berbeda, tetapi jadi yang berkembang bukan presiden 3 periode, tetapi perpanjangan masa presiden, anggota DPR, anggota DPD sampai 3 tahun ke depan. Karena alasan apa? Alasan pandemik corona. Gitu. Baik, berarti perpanjangan waktu kerjanya saja ya Pak, tak bukan Yes. periodenya ya. Iya, Ya. bukan periodenya. Ya, Pak Fadel, selain itu juga ada perbincangan tentang peran MPR untuk memilih presiden. Nah, ini sebenarnya seperti apa? Apakah memang MPR menyetujui hal tersebut? Karena selama ini kan kita sudah melakukan pemilihan itu secara langsung dari masyarakat untuk memilih presiden ya. Ini Iya. bagaimana Pak Fadel? Jadi wacana yang berkembang ada sekelompok masyarakat datang ke MPR, diskusi beberapa kali di badan kajian, beberapa itu bilang kalau boleh pemilihan presiden yang dipilih oleh rakyat ini ada yang berpendapat bahwa tidak seimbang, kadang-kadang rakyat yang tidak mengetahui kalau dikasih uang cukup Hmm. 100.000, 300.000, mereka suruh pilih apa juga mereka ikut pemilihan, pilih siapa. Nah, untuk itu kembali ke MPR. Tetapi banyak orang mengatakan jangan. Nah, saya pribadi berpendapat juga jangan. Hmm. Kita jangan mengembalikan demokrasi yang kita sudah jalani saat ini kembali menjadi demokrasi yang pemilihan presiden di MPR. Itu Hmm. juga demokrasi, bukan tidak demokrasi. Cuman wacana ini banyak mendapat tantangan
terutama di kalangan bawah dari rakyat. Mereka merasa itu hak kita Mbak Gesmi, hak kita ikut menentukan presiden, kok dicopot, diambil. Nah itu wacana yang menjadi pembicaraan politik saat ini di MPR juga. Baik, berbicara tentang demokrasi Pak Fadel, kalau Pak Fadel sendiri melihat bagaimana sih Pak demokrasi di Indonesia saat ini? Apakah sudah cukup baik atau masih ada yang perlu diperbaikin lagi ke depannya? Menurut saya demokrasi itu sesuatu yang dinamis. Dia berkembang mengikuti perkembangan masyarakat yang ada. Demokrasi jangan diartikan rigid. Demokrasi pada 25 tahun yang lalu berbeda dengan demokrasi saat ini. Saya melihat demokrasi 25 tahun ke depan juga mungkin berbeda karena sudah makin hebat teknologi. Nah, saat ini menurut saya demokrasi kita adalah di Indonesia sudah cukup bagus dengan kepemimpinan Jokowi yang Presiden Jokowi yang merakyat, banyak dukungan di masyarakat, sudah cukup bagus pemilihan kepala daerah, gubernur, wali kota, bupati dipilih oleh rakyat, itu juga sudah merupakan hal yang luar biasa. Jadi jarang di sebuah negara itu sampai pemilihan lurah, kepala desa, bupati, wali kota, semua dipilih oleh rakyat. Jadi sebuah demokrasi yang kita miliki saat ini sudah sangat bagus menurut saya. Nah, jadi sekarang tinggal kita melihat dalam 5 tahun ke depan apakah di pemerintah daerah ini yang kita pilih oleh rakyat gubernur atau bupati wali kota itu juga terus menjadi bahan diskusi di beberapa diskusi. Tetapi apa yang saya katakan, demokrasi adalah sebuah yang dinamis, berkembang mengikuti perkembangan zaman yang ada. Saat ini kita sudah cukup bagus, sudah sangat demokrasi, dan kebebasan berbicara juga luar biasa. Sehingga kita terus menjaga momentum ini sampai 5-10 tahun ke depan. Salah satu makna dari demokrasi itu adalah bebas berbicara, bebas berekspresi. Lalu bagaimana dengan kasus tentang penghapusan mural Presiden Jokowi yang baru-baru ini dilakukan, Pak Fadel? Karena sebagian mengatakan bahwa itu adalah bagian dari ekspresi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya. Dan itu bagian dari seni juga, tapi ini menuai pro dan kontra. Dari Pak Fadel sendiri melihatnya seperti apa? Saya melihatnya kalau itu sesuatu yang berlawanan dengan etika di masyarakat, yaitu jangan. Tetapi kalau dia sesuatu yang biasa-biasa aja, sesuatu yang berikan masukan yang positif, dan dinamika masyarakat juga ada, tidak apa-apa. Jangan dipaksakan, jangan terus dihapuskan gitu. Jadi kalau Pak Fadel sendiri lebih ke arah lebih baik tidak dihapuskan waktu itu atau seperti apa? Karena sekarang akhirnya mural tersebut kan dihapuskan, Pak. Ya, tapi dalam banyak hal masih ada norma-normanya. Hanya apabila melewati norma atau itu meluas, itu yang dihapuskan. Baik.